Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi mengenai ekuitas. Anggota kelompok kami terdiri dari Berliana Putriwijaya dengan akhiran NIM 411, Sabrina Suratul dengan akhiran NIM 425, Rizka Kuswidiawati dengan akhiran NIM 440, Muhammad Rifki Kemal Yafi dengan akhiran NIM 459, Agmelia Trianingsih Handayani dengan akhiran NIM 468, Mulia dari Suba dengan akhiran NIM 486. Baik, saya akan menjelaskan pengertian ekuitas. Menurut Standar Akuntansi Keuangan PSAK nomor 21, ekuitas merupakan bagian hak pemilik dalam perusahaan, yaitu selisih antara aset dan kewajiban yang ada. Dan dengan demikian tidak merupakan ukuran nilai jual perusahaan tersebut. Secara sederhana, pengertian ekuitas adalah jumlah aset atau harta yang dapat dikembalikan kepada pemilik perusahaan apabila perusahaan likuidasi, dan semua kewajiban utangnya sudah terbayar. Ekuitas terbagi menjadi dua. Ekuitas secara sematik, yaitu merupakan utang kepada pemilik, dan ekuitas secara sintaktik, yaitu hak residual atas aset perusahaan setelah dikurangi kewajiban. Artinya, ekuitas didefinisikan secara mekanik atau prosedural dalam kaitannya dengan elemen-elemen laporan keuangan yang lain, sehingga ekuitas tidak dapat didefinisikan dengan independen terhadap aset dan kewajiban. Perbedaan kewajiban dan ekuitas. Kewajiban adalah utang yang wajib dibayar oleh perusahaan pada saat tertentu di masa yang akan datang. Kewajiban merupakan tagihan para kreditur kepada perusahaan. Kewajiban ini muncul karena kegiatan masa lalu dan akan menimbulkan arus keluar dari perusahaan saat ini. Kewajiban atau utang memperlihatkan adanya hak tagih dari perorangan atau perusahaan lain kepada perusahaan atas sejumlah uang tertentu. Kewajiban dibagi menjadi dua, yaitu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka pendek merupakan utang yang wajib dibayar atau dilunasi dalam jangka pendek, yaitu kurang dari 1 tahun, atau dalam jangka waktu siklus normal operasi perusahaan, atau saat jatuh tempo dalam jangka waktu 12 bulan dari tanggal neraca yang termasuk dalam kewajiban jangka pendek, yaitu utang dagang yang timbul dari transaksi pembelian secara kredit dan pelunasan harus dilakukan dalam jangka pendek. Utang pajak merupakan kewajiban perusahaan yang harus dibayar secepat mungkin kepada pemerintah atas pajak yang dikenakan. Utang dividen, yaitu laba yang dibagi kepada para pemegang saham, utang kepada karyawan, dan utang dagang. Pendapatan yang diterima di muka. Pendapatan ini merupakan perkiraan untuk menampung hasil penjualan di mana oleh pembeli dibayar terlebih dahulu. Selanjutnya, kewajiban jangka panjang. Kewajiban berupa utang yang timbul di waktu lalu yang jatuh tempo lebih dari 1 tahun, sehingga utang ini wajib dilunasi setelah atau lebih dari 1 tahun. Kewajiban ini karena dana yang dipinjam oleh pihak lain, baik bank atau lembaga keuangan lainnya. Pelunasan utang dapat diselesaikan dengan cara yang pertama, pembayaran dilakukan secara kas atau tunai, pembayaran dilakukan dengan aktiva lain, pembayaran atau pelunasan dilakukan dengan pemberian jasa, pembayaran dilakukan dengan pergantian kewajiban dan kewajiban lain. Pembayaran dilakukan dengan mengkonversi kewajiban menjadi ekuitas. Selanjutnya, ekuitas. Ekuitas merupakan hak yang dimiliki perusahaan setelah dikurangi semua kewajiban. Ekuitas terdiri dari modal disetor, saham, laba ditahan, cadangan laba, dan modal lainnya. Yang pertama ada modal disetor, merupakan setoran dana dalam jumlah tertentu dari pemilik perusahaan biasa, disebut ekuitas pemilik. Stockholder equity, dengan tujuan memperoleh saham. Yang kedua, laba ditahan atau biasa disebut dengan retained earning, merupakan laba atau keuntungan perusahaan yang dibagi untuk periode tertentu. Dalam artian, ada keuntungan perusahaan yang belum dibagi dividennya dan masih disimpan sampai waktu tertentu dengan alasan tertentu. Nilai atau jumlah dari ekuitas pemilik dan laba ditahan mempresentasikan nilai kepemilikan perusahaan di dalam laporan keuangan neraca. Ekuitas merupakan selisih antara aktiva dengan kewajiban, sehingga ekuitas adalah hak residual atas aktiva perusahaan setelah dikurangi semua kewajiban.
Komponen perusahaan. Yang pertama, modal setoran atau kontribut kapital. Merupakan dana yang disetor oleh pemilik atau investor ke perusahaan. Terdiri dari dua, yang pertama modal yuridis atau legal capital, yaitu nilai nominal saham atau nilai nyataan state value. Yang kedua, modal setoran lain, agio saham atau premium, yaitu selisih antara harga jual saham dengan nilai nominal atau state. Yang kedua, laba ditahan atau return earnings, merupakan bagian dari laba bersih yang tidak dibagikan sebagai dividen, melainkan diinvestasikan kembali ke dalam perusahaan. Yang ketiga, modal bentukan lain, yaitu ekuitas yang tidak berasal dari setoran langsung pemilik, melainkan dari revaluasi aset tetap, donasi, hak minoritas atau dalam laporan konsolidasi, dan akumulasi keuntungan atau laba dari operasi perusahaan. Sumber perubahan ekuitas. Ekuitas perubahan bisa berubah karena dua jenis transaksi. Yang pertama, transaksi modal atau dengan pemilik. Contohnya, penerbitan saham baru, kapitalisasi laba ditahan misalnya melalui dividen saham, konversi obligasi menjadi saham, revaluasi aset tetap, penyerapan defisit, lalu dividen dalam bentuk kas atau saham, rekapitalisasi atau restrukturisasi kapital, dan saham treasury atau buyback dan penerbitan kembali. Menambah ekuitas yaitu penerbitan saham dan konversi obligasi, mengurangi ekuitas yaitu dividen kas dan pembelian kembali saham atau treasury. Lalu yang kedua, transaksi operasi atau dengan non-pemilik. Biasanya melalui pendapatan dan beban yang mempengaruhi laba bersih, misalnya laba atau rugi dari operasi, koreksi kesalahan periode lalu, perubahan kebijakan akuntansi, kuasi reorganisasi, dan pos luar biasa dan operasi yang diberhentikan. Perubahan-perubahan ini dicatat melalui laporan laba rugi lalu mempengaruhi akun laba ditahan. Baik, selanjutnya tujuan penyajian ekuitas. Di sini ada 3. Yang pertama, memberikan informasi untuk efisiensi manajemen. Yang kedua, menyediakan data tentang prospek dan sejarah investasi pemilik. Yang ketiga, menyediakan batas hukum untuk dividen dan penyerapan rugi. Perbedaan modal setoran dan modal bentukan. Pada aspek sumber, modal setoran yaitu investasi pemilik, dan pada modal bentukan atau laba ditahan hasil operasi perusahaan, dan aspek kandungan informasi pada modal setoran dana dasar, dan pada modal bentukan atau laba ditahan daya melaba. Dalam aspek jenis transaksi, pada modal setoran yaitu transaksi modal, dan pada modal bentuk atau laba ditahan transaksi operasi. Selanjutnya pada aspek tujuan penyajian, pada modal setoran itu menunjukkan kontribusi, dan pada modal bentukan atau laba ditahan menunjukkan hasil kinerja. Perubahan modal setoran dan masalahnya. Pertama, pemesanan saham. Pemesanan saham harus membayar sesuai jumlah saham yang dipesan, dikalikan dengan harga yang telah disepakati. Jumlah tersebut bisa diakui sebagai modal setoran apabila tidak dapat dibatalkan dan pelunasannya dilakukan dalam waktu yang tidak terlalu lama. Yang kedua, ada obligasi terkonversi, di mana obligasi ini bisa diubah menjadi saham sesuai keinginan pemegang obligasi. Saat dikonversi, jumlah rupiah yang diakui sebagai modal setoran dapat didasarkan pada nilai bawaan obligasi, harga pasar obligasi, atau harga pasar saham. Yang ketiga, saham istimewa terkonversi. Saham istimewa dapat dikonversi menjadi saham biasa atas permintaan pemegang sahamnya. Saat dikonversi dilakukan, jumlah rupiah yang diakui sebagai modal setoran bisa ditentukan dengan pendekatan satu transaksi atau dua transaksi. Yang keempat, ada dividen saham, yang merupakan pembagian dividen non-kas dalam bentuk saham yang bisa disertai kapitalisasi. Jika dikapitalisasi, jumlah rupiah yang diakui sebagai modal setoran dapat ditentukan berdasarkan nilai nominal ataupun nilai pasar sahamnya. Yang kelima, hak beli saham. Hak beli saham memberi kesempatan kepada pemegang saham lama untuk membeli saham baru dengan harga yang lebih rendah, dan selisih harga tersebut bisa dikapitalisasi sebagai tambahan modal. Ini berbeda dengan waran dan opsi saham, yang biasanya itu diberikan sebagai insentif dan tidak selalu terkait dengan kepemilikan saham sebelumnya. Opsi saham. Opsi saham ini adalah instrumen derivatif yang memberikan hak atau bukan kewajiban untuk membeli atau call atau menjual atau put saham pada harga tertentu dalam periode waktu tertentu.
Opsi call dibeli saat mengharapkan harga naik, sedangkan opsi put dibeli saat mengharapkan harga turun. Waran ini adalah hak opsi saham yang diberikan perusahaan kepada non-pemegang saham dengan karakteristik yang berbeda dari opsi beli saham biasanya. Waran ini memiliki beberapa jenis, yaitu lepas, lekat, dan bebas, serta perlakuan akuntansi yang berbeda, termasuk isu pemisahan harga opsi dan sekuritas terkait sesuai dengan PSAK nomor 4. Yang keenam atau yang terakhir ada saham treasury, yang merupakan saham yang ditarik kembali oleh perusahaan dari peredaran untuk sementara dan bisa diterbitkan kembali di masa depan. Nah, masalah akuntansi utamanya meliputi pos yang didebit saat penarikan serta bagaimana perlakuan selisih harga antara penarikan dan penerbitan kembali. Apakah dianggap satu transaksi atau dua transaksi yang terpisah? Perubahan laba ditahan. Yang pertama, penyesuaian periode lalu, di mana ini dilakukan dengan mengubah saldo laba ditahan awal periode agar tidak mempengaruhi laporan laba rugi periode berjalan. Nah, biasanya karena ketidakpastian masa lalu. Pendekatan ini menuai pro dan kontra, di mana PNL menolaknya karena alasan pengelolaan aset, sementara FASB memperbolehkannya dengan pengecualian. Yang kedua ada koreksi kesalahan, di mana ini dilakukan atas kesalahan itu, penerapan prinsip akuntansi ataupun penyalahgunaan fakta. Perlakuannya dapat berupa penyesuaian laba ditahan, modal setoran lain, ataupun komponen laporan laba rugi. Yang ketiga yaitu perubahan akuntansi, di mana ini dapat bersumber dari perubahan prinsip atau metode taksiran, serta kesatuan pelapor atau pelaporan. Berlakuannya meliputi penyesuaian sekarang, penyesuaian retroaktif, dan kombinasi keduanya. Yang keempat ada kuasi reorganisasi. Menurut PSAK nomor 51, ini adalah reorganisasi tanpa melalui proses hukum, yang dilakukan dengan menilai kembali akun aktiva dan kewajiban pada nilai wajar, serta mengeliminasi saldo defisit. Syaratnya antara lain terdapat defisit material, prospek yang menjanjikan, tidak dalam proses kepailitan, dan tidak melanggar hukum, serta ekuitas yang menjadi positif. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait laba komprehensif. Laba komprehensif merupakan ukuran dari kinerja atau operasional perusahaan dalam satu periode akuntansi, di mana laba komprehensif ini tidak hanya mengandung laba bersih saja, tetapi dapat juga dari aktivitas-aktivitas operasional dan non-operasional. Komponen utama yang menyusun laba komprehensif ini ada dua, yakni laba bersih dan other comprehensive income. Laba bersih sendiri merupakan selisih antara pendapatan dan juga beban selama suatu periode. Beban ini termasuk beban pajak dan juga beban bunga, di mana laba bersih mencerminkan hasil operasional perusahaan dan yang nantinya akan dilaporkan dalam laporan laba rugi. Lalu ada other comprehensive income yang merupakan elemen-elemen yang mempengaruhi ekuitas tapi tidak melalui pengakuan dalam laba bersih. Other comprehensive income ini mencerminkan pos-pos yang bersifat fluktuatif dan belum terrealisasikan, seperti keuntungan atau kerugian dari perubahan nilai wajar instrumen keuangan, lalu juga selisih kurs akibat translasi laporan keuangan mata uang asing, dan sebagainya. Dalam hubungannya dengan ekuitas, laba komprehensif ini merupakan salah satu komponen dalam perubahan ekuitas, di mana perubahan ekuitas dalam suatu periode akuntansi dapat berasal dari dua transaksi utama, yakni transaksi modal seperti penyetoran, pengambilan modal, lalu penerbitan saham, dan sebagainya, dan juga laba komprehensif. Oleh karena itu, setiap pos dalam laba komprehensif ini tentunya akan mengurangi ataupun menambah total ekuitas, namun tidak melalui transaksi langsung dengan sang pemilik. Selanjutnya adalah perincian laba ditahan. Dalam perinciannya itu laba ditahan dapat terdapat dua pendekatan utama, yaitu berdasarkan sumber dan juga berdasarkan tujuan penggunaan. Pada berdasarkan sumber itu dibayarkan pada mengacu pada komponen dari laporan laba rugi dan juga menunjukkan
asal laba, apakah dari kegiatan operasional, non-operasional, atau transaksi luar biasa. Yang kedua, berdasarkan tujuan penggunaan. Itu dibedakan menjadi dua, yaitu appropriate retained earning dan juga unappropriate retained earning. Untuk appropriate retained earning ini adalah laba ditahan yang dialokasikan untuk tujuan tertentu, misalnya ekspansi, pelunasan utang. Kemudian untuk unappropriated retained earning itu tuh laba ditahan yang belum memiliki tujuan khusus, jadi bebas untuk digunakan untuk berbagai keperluan. Yang selanjutnya adalah mengapa laba komprehensif ini penting. Jadi kenapa laba komprehensif ini penting, ada 3 poin utama, yaitu membedakan transaksi pemilik dan non pemilik. Nah, laba komprehensif ini dapat memisahkan perubahan ekuitas akibat transaksi dengan pemilik seperti dividen dari transaksi non pemilik seperti revaluasi aset. Lalu poin yang kedua adalah meningkatkan transparansi, memberikan gambaran utuh mengenai kinerja keuangan perusahaan tidak hanya berdasarkan laba bersih. Lalu yang ketiga adalah menghindari bypassing items, mencegah adanya item yang tidak tercermin dalam laba bersih tapi terdampak pada ekuitas. Contohnya adalah keuntungan revaluasi aset tetap, perubahan nilai wajar investasi, atau transaksi mata uang asing. Yang selanjutnya adalah komponen dari statement laba rugi. Nah, di laba rugi, statement laba rugi ini terdapat 8 komponen, yaitu pos operasi tambahan, pajak penghasilan, operasi hentian, pos luar biasa, pengaruh perubahan prinsip atau metode, pengaruh perubahan estimasi, dan perubahan ekuitas non pemilik lainnya termasuk penerobos dan koreksi. Nah, di sini tuh ada tabelnya, bisa kita lihat terdapat terbagi menjadi 3 ya. Ada kinerja sekarang, semua termasuk, dan laba komprehensif. Untuk komponen 4, 5, 6, 7, dan 8 itu disebut dengan komponen tak regular. Nah, komponen tak regular ini adalah komponen yang tidak terjadi secara rutin, jadi kayak ada suatu event tertentu saja. Selanjutnya, komponen antara statement laba rugi dengan pendekatan laba komprehensif. Yang pertama adalah laba operasi utama, yaitu income from major operation. Lalu yang kedua adalah laba operasi berlanjut, yaitu income from continuing operations. Lalu ada laba periode, yaitu earning, laba periode bersih atau net earning, dan juga laba komprehensif. Contohnya terdapat pada gambar tabel sebagai berikut. Untuk komponen dari pendapatan atau penjualan itu sampai laba periode termasuk ke dalam statement laba rugi dengan pendekatan semuanya. Lalu pada pengaruh perubahan ekuitas, laba periode bersih, dan juga perubahan ekuitas non pemilik lainnya itu termasuk dalam komponen pembeda. Sedangkan laba komprehensif adalah termasuk statement laba rugi dengan pendekatan laba komprehensif. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.